Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan tafsir dari surah-surah yang berada dalam Juz Amma, juz yang ke-30. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan tafsir surah Al-Falaq secara ringkas. Maka insyaallah hari ini kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu tafsir surah An-Nas, surah yang terakhir, surah yang ke-114 dari Al-Qur'anul Karim. An-Nas artinya adalah manusia. Yang mana surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir, surah yang ke-114 dalam urutannya atau dalam urutan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana surah An-Nas ini termasuk kelompok surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di kota Makkah atau yang di sekitarnya, atau kalau tinjauan waktu, Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi alaihi salatu wasalam hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah-surah yang lain memulai surah yang mulia ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana penjelasan basmalah ini sudah kita jelaskan di awal pertemuan dahulu. Kemudian di ayat yang pertama Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Yang mana perintah ini, perintah untuk mengatakan ini, perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban wahyu ini, pengemban risalah ini, yang kepada beliau surah ini diturunkan sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah ini bukan khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, maka perintah itu pula dibebankan kepada umatnya. Demikian pula jikalau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada Nabi, maka secara umum larangan itu pun dilarang atau dibebankan larangan tersebut kepada umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, itu adalah hikmah dari diturunkannya syariah ini, diturunkannya risalah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "A'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Yang mana sebagaimana pernah kita bahas bahwa makna Rabb itu terkandung di dalamnya 3 sifat. Ada yang masih ingat apa itu? Sifat yang pertama Al-Khaliq. Dalam nama Allah Ar-Rabb ini mengandung 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu Al-Khaliq, pencipta. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah sang pencipta manusia. Kemudian sifat yang kedua yang tercantum di dalam kata Ar-Rabb ini apa? Al-Malik, ahsan, pemilik. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah yang memiliki manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pemilik seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga Al-Mudabbir. Ahsan, Al-Mudabbir, sifat yang ketiga yaitu Al-Mudabbir. Allah adalah zat yang mengatur manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan segala kebutuhan kita. Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, berikan kita izin untuk hidup, mulai dari ketika kita berada di dalam kandungan ibunda kita. Allah Subhanahu wa taala sudah aturkan urusan kita. Dimulai dari ketika air mani bertemu dengan sel telur dari ibunda kita. Kemudian setelah itu berubah bentuk sedemikian rupa, yang mana perubahan ini bukan berubah secara tiba-tiba. Perubahan-perubahan, pembentukan ini di dalam rahim ibunda kita, maka perubahan-perubahan itu bukan hanya perubahan-perubahan yang sifatnya tiba-tiba, begitu saja, berjalan begitu saja. Seperti yang difahami oleh orang-orang ateis yang tidak menerima, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini
ya, bukti yang sangat besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Ya, betapa luar biasanya perubahan-perubahan tersebut sampai saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, ya, kepada rahim ibunda kita untuk meniupkan fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan kepada janin, ya, ruh baginya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia membawa 4 perkara. Bikatbi rizqihi, ya, malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan rizkinya. Jadi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah Allah atur sedemikian rupa, mulai dari ketika Allah, ya, utus malaikat kepada kita ketika kita di dalam kandungan ibunda kita. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala aturkan kapan kita mati. Padahal kita dalam keadaan saat itu belum terlahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah aturkan bagi kita kapan kita akan mati. Ya. Wa ajalihi wa amali bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan juga keadaan dia, apakah dia itu bahagia ataupun juga sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Ini bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita sudah terlahir ke dunia ini, yang mana setiap detik yang kita jalani ini semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang kita jalani, setiap jengkal kehidupan yang kita, ya, melangkah di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Dan kita sangat-sangat butuh terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering saya bawakan, ya, zikir yang senantiasa kita baca di pagi dan petang hari, ya, menunjukkan bahwasanya kita sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membaca wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau mewakilkan diri kami kepada diri kami sendiri. Mewakilkan urusan kami kepada diri kami sendiri. Artinya kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, sifat yang terkandung dalam lafaz Ar-Rabb, nama Ar-Rabb yaitu yang pertama tadi Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, pemilik, dan Al-Mudabbir, yang mengatur, ya. Yang mana kata Syekh Utsaimin, wa huwa Allah azza wa jal, Rabbul alamin adalah Allah azza wa jal, wa huwa Rabbun nas wa ghairihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia dan Tuhannya selain manusia. Artinya makhluk-makhluk yang lain. Rabbun nas wa rabbul malaikah wa rabbul jin wa rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbus syams wa rabbul qamar wa rabbu kulli syai'. Dia adalah Allah azza wa jalla, ya, Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, ya, Rabbnya jin, Rabbnya langit-langit dan bumi. Demikian pula Rabbnya asyams, matahari, Rabbnya bulan, ya, dan Rabbnya segala sesuatu, Rabbnya seluruh makhluk. Walakinna lil munasabah khassan nas atau khussan nas. Akan tetapi untuk penyesuaian, ya, dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan lafaz manusia. Ya, dalam ayat yang pertama ini, ayat yang mulia ini, Allah mengkhususkan dengan, ya, manusia, Rabbun nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang kedua, Malikin nas. Ay al-malik alladhi lahu sultah al-ulya fin nas wat tasarruf al-kamil huwa Allah azza wa jalla. Artinya adalah rajanya manusia. Allah adalah rajanya manusia, ya. Yaitu Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan yang tinggi di hadapan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang sangat agung di hadapan manusia. Manusia Allah Subhanahu wa taala kuasai sepenuhnya. Wat tasarruf al-kamil huwa Allah azza wa jalla, dan Allah lah yang mengatur segala urusan dengan sempurna, ya. Allah lah yang mengatur segala perkara dengan sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ilahin nas, yaitu Tuhannya manusia. Tuhan yang pertama dari kata Rabb, yaitu 3 sifat tadi, yaitu apa? Ya, Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir.
Adapun ilahin nas yaitu Tuhan yang disembah. Ma'luhum wa ma'buduhum. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang disembah oleh manusia, yang berhak disembah oleh manusia. Satu-satunya Tuhan yang benar untuk diibadahi oleh manusia. Fal ma'budu haqqan alladhi ta'lahuhu al-qulub wa tuhibbuhu wa tu'azzimuhu huwa Allah Azza wa Jalla. Maka zat yang disembah secara benar, yang berhak disembah adalah zat yang hati-hati manusia itu senantiasa terikat dengannya. Hati-hati manusia senantiasa terkait dengannya. Yang mana hati-hati manusia ini mencintainya, mengagungkannya. Yang mana cinta, keterkaitan hati dan juga pengagungan hati itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Min syarril waswasil khannas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat tadi menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tadi, bahwa Allah adalah zat Rabbun nas, Allah adalah Malikin nas, Allah adalah Ilahin nas. Dari apa kita berlindung? Kata Allah, min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan makhluk yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kepada dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas. Siapa mereka? Al-khannas itu siapa? Yang tersembunyi, makhluk-makhluk yang tersembunyi itu siapa? Makhluk-makhluk yang senantiasa membisikkan kepada dada-dada manusia itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Al-waswas, qala al-ulama, berkata para ulama, innaha masdarun yuradu bihi ismul fa'il, ay al-muwaswisu. Secara bahasa al-waswas ini maknanya itu dimaksudkan bukan waswasnya, tapi yang memberikan waswas, yang memberikan bisikan. Al-waswasatu, yang mana waswas itu adalah ma yulqa fil qalbi minal afkari wal awham wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Ya, dikatakan waswas adalah apa yang dilemparkan, yang dimasukkan, yang ditanamkan ke dalam hati manusia, berupa fikiran-fikiran aneh, berupa angan-angan yang kosong, berupa khayalan-khayalan yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Itu adalah waswas. Bisikan-bisikan yang aneh, bisikan-bisikan yang membuat kita ragu. Itu adalah waswas, waswas yang dihembuskan. Al-khannas alladhi yakhnusu wa yanhazimu wa yuwalli wa yudbiru inda dzikrillahi azza wa jal wa huwa syaitan. Al-khannas yang tersembunyi itu adalah yang tersembunyi, yang memperdayai, yang menghindarkan dan menjauhkan seseorang dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang berzikir, kemudian hatinya itu muncul bisikan-bisikan, hatinya itu terhindarkan dari khusyuk ketika dia berzikir, misalkan, maka itu adalah waswas syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan yang dihembuskan, yang ditanamkan ke dalam hati oleh syaitan. Walihada, oleh karena itu nudiya lis-shalah adbara syaitan lahu dirat atau lahu durat hatta la yasma' ta'dzin. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan bahwa ketika diseru untuk salat, artinya ketika dikumandangkan azan, maka syaitan akan berlari menjauh dari sumber suara azan tersebut sambil terkentut-kentut, sehingga dengan cara itu dia tidak mendengar suara azan, karena syaitan itu kepanasan atau ketakutan ketika mendengar azan, sangat benci terhadap seruan azan, sangat benci terhadap seruan azan. Fa idza qudiya nida aqbala hatta idza thuwiba lis-shalah adbar. Maka setelah azan berkumandang itu selesai, kumandang azan itu selesai, maka syaitan kembali bergerilya,
kembali mendekati manusia, kembali mulai melancarkan was-was lagi, kembali mulai menggoda manusia kembali, sampai ya thuwiba, sampai dikumandangkan iqamah, azan yang kedua, ya. Maka dia kembali berlari karena dia takut kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam azan ini. Hatta idza qudiya at-tathwib aqbala hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian setelah kumandang iqamah selesai, apa yang terjadi? Apa yang dilaksanakan? Iqamatus shalah, ya. Shalah, mendirikan salat. Maka setelah kumandang iqamah selesai, maka syaitan akan kembali mendekat kepada orang yang akan melaksanakan salat. Kemudian dia mulai yukhtir, mulai membahayakan, ya, seseorang dalam salatnya, menjauhkan dirinya, menjauhkan jiwanya dari kekhusyuan dalam salat. Yaqul udhkur kadza, maka dia hembuskan dalam hati manusia was-was berupa ingat ini, ingat itu, ya. Ingat ini dan ingat itu. Yang mana ini bisa kita dapatkan atau kita sering merasakannya. Was-was syaitan ini sering kita rasakan. Karena hampir kesulitan syaitan untuk membuat kita hamba-hamba Allah menjauhi salat. Syaitan hampir tidak mampu untuk membuat seseorang meninggalkan salat. Maka syaitan melancarkan jurus selanjutnya. Ketika dia sudah tidak mampu untuk membuat seseorang meninggalkan salatnya, maka syaitan mulai memasukkan jurusnya, yaitu menghembuskan was-was. Mulai dari sebelum melaksanakan salat. Maka kita dapati terkadang misalkan kita melaksanakan wudu, bersuci, yang mana bersuci atau adalah bagian dari syarat sah salat. Artinya salat seseorang tidak sah ketika wudunya tidak sah. Ya. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin, kata Nabi SAW. Tidak diterima salat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang mana salat tersebut tidak didahului oleh taharah terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Maka syaitan akan melancarkan dimulai dari ketika seseorang berwudu atau melaksanakan bersuci. Maka kita dapati terkadang ketika kita bersuci, ya, setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan, ya, wudu kita misalkan, setelah selesai maka terkadang kita muncul was-was, terkadang kita muncul, ya, perasaan, apakah tadi wudu saya sempurna, apakah tadi sikut saya sudah kena. Padahal kan Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaan bagi, ya, tumit-tumit yaitu tumit-tumit itu akan masuk ke dalam neraka. Artinya tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Was-wasnya seperti yang mulia, seperti yang sangat bijak, yaitu membawa hadis Nabi SAW. Padahal itu hanyalah bisikan-bisikan syaitan, membuat kita ragu, membuat kita, ya, khawatir apakah wudu kita sudah sempurna atau tidak. Ya. Apakah tadi sikut kita terkena air atau tidak? Apakah tumit-tumit kita itu sudah terkena air dengan sempurna atau tidak? Seringkali muncul perasaan seperti itu. Pernah merasakan seperti itu? Ya. Kita merasa, wah, wudu kita sudah sempurna atau tidak? Atau setelah selesai berwudu, tahu-tahu kita merasakan ada sesuatu yang keluar dari, ya, dubur kita misalkan. Terasa seperti buang angin. Ya. Nah, ini adalah bagian dari was-was, kata para ulama. Ini bagian dari was-was yang dilancarkan oleh syaitan, sehingga seseorang terhalangi dari salatnya, sehingga dia senantiasa khawatir. Maka akhirnya dia berwudu lagi. Setelah itu merasa, ya, tidak sempurna lagi, akhirnya wudu lagi. Dan kita dapat ada orang yang seperti itu, terus dibisiki oleh was-was syaitan ini, dihembuskan was-was syaitan kepada dirinya, sehingga dia terus-menerus, ya, khawatir, terus-menerus ragu terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ya. Ini ketika sebelum sholat. Demikian pula ketika sholat. Ya. Ketika sholat, maka seseorang dihembuskan was-was oleh syaitan ke dalam hatinya, sehingga misalkan ketika dia mulai takbiratul ihram, setelah mulai takbiratul ihram, maka dia, ya, khawatir atau dia ragu, apakah tadi saya takbiratul ihram dengan sempurna atau tidak. Jadi dihembuskannya dengan seolah-olah dia itu, ya, mencari kesempurnaan, menyempurnakan salatnya. Karena salat itu harus sempurna. Apakah tadi takbiratul ihramnya benar apa enggak? Ya. Apakah tadi wudunya saya sempurna atau tidak? Terus seperti itu dihembuskan.
Pun ketika kita sudah mulai salat, maka kata Nabi SAW, ya syaitan terus menghembuskan waswas, menghembuskan keraguan-raguan tadi, sehingga kita dibuat mengingat-ingat segala sesuatu yang mungkin sebelum salat itu terlupakan. Maka seringkali misalkan kita ya lupa menyimpan satu barang, lupa menyimpan kunci motor misalkan. Ketika kita masuk waktu sholat, kemudian kita melaksanakan sholat, pas sholat ingat, oh tadi kuncinya itu saya simpan di sana. Akhirnya terus teringat terus itu kunci, karena takut khawatir setelah selesai sholat dia lupa lagi kuncinya di mana. Nah ini terjadi. Dan itu perasaan seperti itu adalah perasaan was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Makanya dikatakan ya, lamma lam yakun yadhkur hatta yazilla ar-rajul la yadri kam shalla. Hal tersebut terus seperti itu dihembuskan waswas syaitan ini, ya, bisikan-bisikan ini, keraguan-raguan ini, sehingga dia nggak tahu berapa rakaat dia sudah sholat, berapa rakaat, berapa kali dia sudah sujud, berapa kali dia sudah, ya, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Terus seperti itu. Dia dengan keraguan-raguan yang dimunculkan atau yang dihembuskan oleh syaitan ini, sehingga ya dia tidak lagi khusyuk dalam salatnya. Karena sekali lagi syaitan sudah hampir tidak mampu, hampir tidak bisa untuk membuat kita meninggalkan salat kita. Maka syaitan membuat atau menggunakan jurus selanjutnya, yaitu membuat seseorang tidak khusyuk dalam salatnya, lalai dalam salatnya, sehingga orang tersebut ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk ke dalam ancaman Allah, fawailun lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Yang celaka itu orang yang tidak salat, jelas kecelakaannya sudah jelas. Tapi orang-orang yang salat pun bakal atau bisa kemungkinan mendapatkan kecelakaan. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya, nanti penjelasan ayat ini lebih dalamnya ketika kita jelaskan surah Al-Ma'un insyaallah ya. Artinya syaitan terus berusaha untuk merusak salat seseorang. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyatakan bahwasanya salatnya seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya 10%-nya atau 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, paling banter setengahnya. Dari 4 rakaat yang kita laksanakan, hanya 2 rakaat yang bisa Allah terima. Itu pun kalau kita kepedean diterima 50%-nya. Ya. Tapi kebanyakan sholat-sholat kita dirusak oleh syaitan dengan was-was itu. Sehingga mungkin di rakaat pertama ketika takbiratul ihram kita khusyuk, ketika kita sudah melaksanakan ruku yang pertama, hilang khusyuk kita, rusak khusyuk kita. Kemudian kita teringat khusyuk lagi ketika i'tidal, ketika kita turun tersungkur untuk sujud, lupa lagi, lalai lagi. Dan syaitan terus seperti itu, yang menggoda manusia, merusak salatnya manusia. Maka apa yang harus dilakukan ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum ketika kita diganggu oleh syaitan dengan was-was ini? Maka para ulama memberikan beberapa saran atau beberapa tips bagaimana kita menjauhi was-was syaitan ini. Yang pertama, obat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah tanamkan pada diri kita sikap tidak peduli. Tidak peduli terhadap godaan, terhadap bisikan-bisikan yang kita dengar dalam hati kita. Tadi misalkan ketika kita wudu, kemudian dalam hati kita, oh tadi saya sempurna atau tidak? Apakah sikut saya terkena air atau tidak? Apakah wajah saya tadi bagian pipinya terkena air atau tidak? Ketika kita merasakan bisikan-bisikan seperti ini, maka sikap yang harus kita miliki apa? Tidak peduli. Jangan pedulikan perasaan-perasaan seperti itu. Jangan pedulikan keraguan-keraguan seperti itu. Selama kita yakin bahwasanya kita benar-benar melaksanakan wudu dengan sempurna. Sampai muncul atau sampai terlihat bagi kita sesuatu yang meyakinkan. Misalkan
ketika kita berjalan, kemudian kita lihat ternyata memang benar di bagian tumit kita itu ada bagian yang kering, tidak terkena air wudu, tidak setempat tergosok oleh tangan kita, tidak tersentuh oleh tangan kita, misalkan seperti itu. Maka ya di situ yakin bahwasanya ya wudu kita memang belum sempurna, tidak sah karena ada bagian yang tidak terkena air. Maka saat itu baru kita berwudu, baru kita mengulang wudu kita. Tapi jikalau tidak ada keyakinan, maka keyakinan yang utama yaitu kita sudah berwudu dengan sempurna tidak bisa hilang dengan atau gara-gara adanya keraguan-raguan. Makanya para ulama memberikan satu kaidah, ya, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Suatu keyakinan tidak bisa hilang gara-gara keraguan-raguan. Artinya keraguan-raguan tidak bisa mengalahkan sesuatu yang sudah yakin. Maka kalau kita mendapati ada sesuatu yang yakin, satu yang merupakan keyakinan, kemudian datang sesuatu yang ragu, mana yang dipilih? Yang yakin, yang ragu-ragu kita tinggalkan. Yang ragu-ragu kita buang. Maka tadi sikap yang pertama ketika kita ya disusupi was-was syaitan ini adalah tanamkan pada diri kita sikap tidak peduli. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Haytami ketika ditanya tentang penyakit was-was, adakah obatnya? Beliau mengatakan lahu dawa'un nafi' wa huwal i'radu anha jumlatan kafiyah. Yang mana ada obat yang paling mujarab katanya terkait dengan penyakit was-was ini, yaitu tidak peduli secara keseluruhan. Pokoknya ketika ada keraguan-raguan dalam hati kita, dalam diri kita, jangan pedulikan. Ya, jangan pedulikan. Meskipun misalkan tadi keraguan-raguannya sangat dominan, terus teringat terus, ya berarti was-was syaitannya itu sangat kencang sekali dihembuskan ke dalam diri kita. Maka ya jangan perhatikan keraguan-raguan itu, tinggalkan keraguan-raguan itu dan terus berpegang kepada sesuatu yang yakin, yaitu sudah sempurnanya wudu kita. Ini tips yang pertama untuk menenangkan rasa was-was dalam hati kita. Tips yang kedua yaitu ya, saran yang kedua yang disarankan oleh para ulama yaitu mengambil sikap kebalikannya. Yang mana bentuk tidak pedulinya perasaan was-was terhadap perasaan was-was dalam hati adalah dengan mengambil sikap kebalikannya. Misalnya seorang berwudu, kemudian muncul keraguan-raguan seolah-olah ada yang keluar dari duburnya. Ya. Seolah-olah ada yang keluar dari duburnya. Misalkan dia merasa ada angin, ada udara yang keluar dari duburnya. Maka untuk mengobati was-was ini adalah was-was ikhwatal iman, baik sebelum sholat ataupun juga ketika melaksanakan sholat. Maka ya untuk mengobati was-was ini, keraguan-raguan itu tidak perlu dia pedulikan, dan dia yakini bahwasanya wudunya sah dan dia belum batal dari wudunya, ya, dan dia harus yakini bahwasanya dia tidak buang angin sama sekali. Ya, jadi keraguan-raguannya itu apa? Berasa buang angin. Maka ambil sikap kebalikannya, bahwasanya saya tidak buang angin. Ya, saya tidak buang angin. Atau misalkan ada orang yang takbiratul ihram, kemudian muncul keraguan-raguan tentang niatnya. Ya, karena niatnya dalam hati, maka dia ragu apakah tadi saya niatnya sholat zuhur apa sholat asar, misalkan seperti itu. Ya. Nah ini terkadang sering bermain di niat kita. Maka ya ketika muncul keraguan-raguan tersebut, maka dia harus yakini bahwasanya niatnya sudah benar. Tadi kan niatnya atau keraguan-raguannya itu bentuknya apa? Bentuknya bahwasanya tadi saya niatnya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum. Maka lawan dengan kebalikannya, bahwasanya dia harus yakin saya sudah berniat dengan niat yang benar. Ya, saya sudah berniat dengan niat yang benar. Karena ada orang, ya, saya pernah dapati ada seorang yang melaksanakan sholat sampai takbiratul ihram berkali-kali. Ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar sekali, kemudian dia batalkan sambil geleng-geleng. Dia merasa belum khusyuk atau belum benar niatnya. Kemudian dia takbiratul ihram yang kedua, seperti itu sampai berkali-kali. Sampai akhirnya orang ini meninggalkan shaf dan pergi ke tempat wudu. Dia ambil air wudu lagi. Untuk apa? Untuk mencari kekhusyuan.
Ini jelas bahwasanya orang ini dihinggapi rasa waswas syaitan. Ya, dihinggapi rasa waswas yang dihembuskan oleh syaitan. Dan ini sebagaimana disarankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasanya kita suatu keyakinan yang kita miliki jangan sampai kalah oleh suatu keraguan-raguan. Ya, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, dan ini saran dari Nabi SAW dalam hadis Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwasanya ada seorang yang pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang penyakit waswas yang dia alami. Dia dibayangi oleh seolah-olah mengeluarkan kentut, buang angin ketika sholatnya. Maka Nabi SAW bersabda, la yansorifu, hendaklah dia jangan bergerak dari tempat sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya, jangan dia pergi dari tempat sholatnya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar ada suatu suara kentutnya, suara buang anginnya, atau dia mendapati ya semerbak baunya. Semerbak baunya. Jadi perasaan buang angin itu hanya perasaan, itu keraguan-raguan. Maka dikalahkan atau diyakinkan dengan apa? Keyakinan bahwasanya ada suara atau bau. Maka jikalau dia merasa buang angin, ketika misalkan biasanya ketika bangkit dari ruku atau dari sujud, ya seringkali seperti itu. Apalagi orang yang besar badannya, nggak usah nunjuk orang lain. Nah itu ya. Jadi terkadang memang seperti itu terasa. Jadi terasa seperti ada angin yang keluar. Maka itu adalah keraguan-raguan. Jangan kita pergi dari tempat sholat kita, jangan kita batalkan sholat kita sampai kita dengar yakin ada suara atau kita mencium ada satu bau. Maka saat itulah dia batal. Dia pergi untuk berwudu kembali dan mengulang sholatnya. Kalau tidak, berarti di situ hanya keraguan-raguan. Sekali lagi, kaidah mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Nah, ini harus hafal ikhwan teman-teman ya. Harus hafal. Jadi ini kaidah yang menjadi pegangan untuk kita. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak hilang, tidak pergi dengan syak, dengan keraguan-raguan. Artinya keraguan-raguan nggak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Kalau di situ sudah yakin, atau kita mendapati keraguan-raguan, maka ambil yang yakinnya, hukum asalnya, yaitu keyakinan. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu senantiasa terus berlatih untuk bersabar. Ya, atau senantiasa terus berlatih dengan sabar. Karena untuk bisa menghilangkan penyakit waswas ini tidak mudah. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan kita, ya, tiba-tiba langsung bisa menghilangkan waswas syaitan. Tidak. Betapa banyak orang yang berlatih untuk meninggalkan waswas ini, untuk menghilangkan waswas ini, untuk melawan waswas ini, sampai bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Sampai bisa menghabiskan waktu bahkan bertahun-tahun. Karena kuatnya waswas syaitan yang dihembuskan ke dalam hatinya. Maka dia harus senantiasa bersabar, ya, berlatih untuk senantiasa bersabar dan terus tanamkan sifat atau rasa cuek dan juga ya, melakukan apa yang berlawanan sebaliknya dari waswas syaitan yang dia rasakan. Maka hal tersebut bisa membantu kita untuk melawan penyakit waswas syaitan ini. Kemudian yang keempat, yaitu banyak-banyak berlindung dari godaan syaitan. Karena waswas ini berasal dari syaitan. Waswas ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, ya, godaan dari syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka karena godaan ini bersumber dari syaitan, obatnya pun tidak kalah penting, yaitu banyak-banyak berlindung dari godaan syaitan. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Abul As, bahwasanya beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam mengadukan, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangiku dengan salatku. Artinya dia tidak bisa khusyuk dalam salatnya. Dan bacaan salatnya sampai keliru-keliru. Ini sampai dahsyatnya godaan syaitan. Sampai lupa-lupa ayat-ayatnya. Ya. Baca surah Al-Ma'un nyasar ke surah yang lain. Ya. Baca surah Asy-Syams nyambung ke surah Al-Lail. Baca surat Al-Kafirun enggak selesai-selesai.
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum, sampai makmumnya kesel. Akhirnya semua koor, ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini godaan syaitan, ikhwatal iman, ya. Godaan syaitan, waswas syaitan, ya. Nah, ini ada terjadi pada seorang sahabat, ya, bahwasanya dia senantiasa diganggu oleh syaitan. Dia terus tidak merasakan khusyuk dalam sholatnya, sampai-sampai bacaan sholatnya pun keliru-keliru. Baca duduk di antara dua sujud, dia baca tidak selesai terus, gitu. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warhamni wajburni, terus seperti itu muter-muter, ya. Nggak selesai. Atau baca tasyahud nggak selesai, ya. Nyambung terus. Itu godaan syaitan. Maka kata Nabi SAW, dzaka syaitan, itulah syaitan, namanya khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Watfil ala yasarika thalathan. Nah, ini salah satu cara kita menghilangkan waswas syaitan ketika sholat, ya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, bahwasanya syaitan yang mengganggu kita dalam sholat namanya syaitan khanzab, ya. Maka jika engkau sedang digoda oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, baca ta'awudz. Jadi ketika kita waswas syaitan, sholat kita diganggu, khusyuk, tidak khusyuk, maka baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watfil ala yasarika thalathan. Kemudian meludahlah 3 kali ke bagian kiri kamu. Tapi ludahnya ludah yang ringan, kata para ulama, ya. Meludahnya dengan yasir, dengan ringan. Jangan mau meludah begitu dulu, ya. Jadi seolah-olah mau buang dahak jadi akhirnya, ya. Terus dilemparkan ke saudara sebelahnya. Jadi kalau misalkan sendiri, maka ke sebelah kiri kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah dengan ringan, tuh seperti itu 3 kali ke samping. Tapi jikalau kita sedang berjamaah, maka ya bagian kiri tapi bagian bawah. Jangan sampai kita tahu-tahu meludah ke saudara sebelah kiri kita, ya. Nanti dibalas sama yang sebelah kiri kita. Nah, Utsman mengatakan, aku pun melakukan saran beliau dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menghilangkan gangguan itu dariku. Nah, itu salah satu cara, ya, menghilangkan waswas syaitan ini. Masih ada waktunya? Habis 4 menit. Padahal masih banyak ini. Kemudian yang ke berapa? Kelima. Yang kelima dan yang terakhir ini adalah senantiasa terus belajar, pelajari cara ibadah yang benar. Bagaimana wudu yang sempurna, bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana berdiri yang sempurna, i'tidal yang sempurna, ruku yang sempurna, sujud yang sempurna. Sehingga tadi al-yaqin, sesuatu yang kita yakini, benar-benar yakin, di atas ilmu, di atas dalil, tidak akan bisa dikalahkan oleh waswas syaitan. Baik. Nah, ini, ya, ringkasan dari pembahasan terkait dengan waswas syaitan, ya. Wa hadhihi suwar, langsung kita baca di paragraf terakhir dari tafsir ini. Wa hadhihi suwar ats-tsalath, dan surah-surah yang 3 surah ini yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffihi wa masaha biha wajhahu wa mastata'a min badanihi. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau ingin beristirahat, mau tidur, ya, mau beristirahat di malam hari, di atas tempat tidurnya, tempat pembaringannya, maka beliau, ya, membaca 3 surah ini, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan ke bagian wajahnya dan bagian-bagian tubuh yang bisa disentuh oleh kedua tangannya ini. Nah, ini adalah bentuk, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan sepatutnya terus kita jaga dan terus kita amalkan di setiap malamnya. Dan ini adalah, kata para ulama, bagian dari bentuk ruqyah pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa dijauhkan dari, ya, hal-hal yang buruk yang disebutkan dalam surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang sudah kita sebutkan tadi. Wa rubbama qara'a khalfas salawatil khams, ya, dan juga beliau SAW seringkali atau senantiasa membaca 3 surah ini, ya, setelah salat yang 5, salat 5 waktu. Fayanbaghi lil insan an yataharra as-sunnah fi tilawatiha fi mawadhi'iha kama warada 'anin nabi alaihi salatu wassalam.
Maka sepatutnya seyogianya bagi setiap manusia, setiap hamba untuk senantiasa bersemangat mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu dengan membaca 3 surah yang mulia ini di tempat-tempat yang sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka ya selesai sudah pembahasan kita, pembahasan ringkas kita terkait dengan tafsir juz amma ini. Ya, tafsir surah An-Nas ini, ya. Surah An-Nas ini karena di kitabnya juz amma tulisannya. Tafsir surah An-Nas ini karena ya, kita kemarin memulai dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk surah 112 yaitu surah Al-Lahab ya. Surah Al-Lahab insyaallah di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Ya. Berarti kalau misalkan ada yang ditanyakan, disimpan dulu pertanyaannya, antum tulis, nanti disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.